apa ya, melakukan ya diskusi ya gitu ya. Jadi nanti tolong dicatat, langsung diperbaiki kalau sudah tahu salahnya di mana, tolong langsung diperbaiki. Tapi saya mohon izin untuk mematikan video biar wifi-nya ini stabil. Bentar ya, di kelas D akan saya bacakan, tolong di benerin sendiri ya. Saya baca dari yang paling bawah. Saya komentari yang dari yang paling bawah. Dari Ahmad Sahrul Gufron. Persoalan peran industri rumahan kita dalam mempertahankan ekonomi keluarga, studi usaha industri Manto Gita di Pasar Minggu Jakarta. Peran industri rumahan kita mempertahankan ekonomi. Oke, nggak apa-apa, silakan. Kemudian dari Muhammad Sarda, upah pekerja setelah pengalian lahan agrasi menjadi lahan industri. Saya nggak paham, ini apa ini? Perubahan upah itu setelah dan sesudah itu ada di uji kuantitatif beda ya, ini berarti bukan kuali, silakan diganti. Muhammad Taufa, analisis produktivitas tenaga kerja pada industri rumah tangga batik senda. Produktivitas itu saya nggak paham, itu dekat dengan manajemen. Coba cari apa di ekonomi kita apa ya, saya nggak paham ya, takutnya nanti biasanya bisa dihitung ya di rumus kita itu. Kalau yang kuali itu di manajemen, kalau di produktivitas di ilmu ekonomi itu dihitung kan ada rumusnya, jadi ini bukan kuali, tolong diperbaiki. Muhammad Wahid, strategi para petani memilih penanaman lahan kosong antara cabai dan jagung. Saya ini ya, tolong didengarkan, dicatat strategi, dampak, evaluasi, itu sebenarnya bisa dihitung. Jadi dia terukur. Jadi dia kuantitatif. Kalau mau kualitatif tolong diubah kata strateginya apa, saya nggak paham. Kemudian Syahnur, sebenarnya ada juga, maaf belum. Sebenarnya ada juga yang deskriptif biasa ya, tapi kita kan lagi belajar paradigma. Jadi kalau strategi dampak evaluasi yang deskriptif itu nggak ada dalam paradigma kita yang pelajari ya. Paradigma kita kan yang interpretif, kalau di kualitatif kita itu nggak ada deskriptif. Jadi kalau di luar sana kamu baca tentang strategi dampak evaluasi itu deskriptif kualitatif, mohon maaf kita lagi nggak belajar itu. Di dalam pelajaran kita nggak ada gitu ya. Jadi strategi tolong diganti. Sekarang di Syahnur Atiro. Nah, sama ya, strategi pemasaran itu anak manajemen, kita nggak ada strategi pemasaran. Kemudian Ahmad Saiful, industri kerupuk dalam penyerapan tenaga kerja. Apa titik analisis industri kerupuk dalam penyerapan apanya, saya nggak paham, ada yang kalimat yang hilang ya, belum kurang tepat, silakan diperbaiki. Juwita, peran kredit kur Bank BRI untuk memberdayakan pelaku UMKM di Desa Kedondong Tulangan. Boleh, tapi takutnya nanti apakah ini lagi, nanti tolong setelah saya komentari semua, tolong yang meragukan tolong dijelaskan ya, agar saya bantu untuk mencarikan judulnya. Untuk ini apakah kamu yang lakukan itu adalah beneran di observasinya ada di BRI? Saya kok ragu-ragu ya. Observasinya kan saya sarankan di sekitar kalian. Jadi kalau kamu masuk ke dalam instansi bank BRI misalkan, saya kok ragu kamu telah melakukan observasi di situ. Kalau nanti dijelaskan. Selamat, ya Allah, selamat sore Ibu, tak pikir selamat. Muslimatul, efektivitas itu bisa diukur bukan kualitatif. Joni, analisis keputusan warga dalam memanfaatkan uang pinjaman koperasi. Saya nggak paham berapa. Jangan masyarakatnya, tapi tolong ditelitinya itu koperasinya ya. Ini kamu kebalik, kalau mau ke koperasinya boleh, tapi dibalik. Ini kan kamu keputusan warga untuk memanfaatkan koperasi, janganlah, coba dibalik ya. Koperasinya yang menjadi subjek utamanya, tolong diotak-atik. Uswatun hasanah,
strategi juga ya. Jangan pakai strategi dulu lah. Strategi itu dia itu aja, keputusan aja. Strateginya diganti kata keputusan. Jadi tentang keputusan mempertahankan kelangsungan hidup, ekonomi, rumah tangga, nelayan, rumput laut. Udah betul ya. Jadi strateginya jangan dipakai ya. Strategi itu bisa dihitung. Ganti dengan keputusan. Kemudian Helmi Aziz. Ketidakjelasan alur tata niaga garam, saya nggak tahu. Kita nggak boleh memprediksi itu jelas apa tidak. Jangan pakai kata ketidakjelasan, langsung aja. Alur tata niaga garam rakyat di desa gitu ya. Jangan pakai ketidakjelasan, hilangkan kata ketidakjelasan karena itu prediksi. Prediksi itu dipakai di kuanti bukan kuali. Mekanisme alurnya aja, mekanisme alur tata niaga gitu ya. Kemudian Indah Sulastri, strategi juga ya. Strategi mempertahankan harga ayam pedagang pada saat harga naik turun di pasar kepo. Kamu ini judulnya kayak judul berita ya, tolong diperbaiki salah ini. Kemudian Muhammad Faris, peran pelaku UMKM memanfaatkan ikan lempuk khas daun gratis. Studi ini kayak judul PKM ya, coba diotak-atik lagi, belum tepat. Wah, Hikmatul Ilmi, tren viral marketing melalui live streaming di akun TikTok Tante Official. Tren viral, ini judulnya nggak begini, ini kayak judul berita. Yang menjadi masalah apanya? Tapi kita tidak lagi marketing. Marketing itu anak manajemen, cari yang ilmu ekonomi apa. Mata kuliah kewirausahaan, materi pemasaran. Tapi kamu jangan pakai tren viral marketing, nanti sama dengan ini kelas manajemen ada manajemen pemasaran. Kalau kewirausahaan itu nggak begini ininya, yang dari ilmu ekonominya itu nggak beda dengan pemasarannya di manajemen. Coba diotak-atik lagi. Misalkan ya memotret gitu ya, memotret live streaming ya, memotret live streaming. Siapa? Nah, itu kan dia pakai Tante Lala ya, berarti kan memotret live streaming ini ya loh, apa namanya? Kamu otak-otak lagi dengan bahasa ilmu ekonomi kita. Di etnografi itu kata-katanya seringkali dipakai itu mengungkap, kemudian menangkap, capture ya dia ya. Terus apa lagi ya? Kan dia menggambarkan sebuah budaya apa, perilaku apa di situ. Ekonominya belum ilmu ekonomi, ini masih manajemen ya. Coba diganti lagi. Putri Hardianti, ya, strategi profesi alternatif ini coba ganti lagi, sudah nggak tepat pakai kata strategi. Perilaku pedagang pasar tradisional, studi perspektif etika bisnis. Nah, ini studi perspektifnya dihapus ya, kita lagi tidak melakukan judul riset yang baku. Kalau sudah baku ketemu boleh, tapi kita kan judulnya ini ditentukan dari observasi, tema, dan topik. Jadi belum tahu baku kita pakai perspektif apa kan belum ketahuan. Jadi kamu seakan-akan sudah baku. Ini salah ya, karena kita belum pakai referensi apapun, kita hanya berdasarkan observasi. Jadi studi perspektif etika bisnisnya diganti. Pedagang apa? Kamu kan nggak mungkin melakukan observasi seluruh pasar, kan pedagangnya banyak. Coba dispesifikkan di pedagang apa. Kemudian Nafilatul, strateginya salah, coba ganti dengan keputusan ya. Kemudian Melisa, implementasi kebijakan terhadap, kata terhadap tidak boleh, tidak pantas dipakai, bukan tidak boleh ya, apa itu kurang tepat digunakan di dalam kualitatif. Implementasi kebijakan itu juga paradigmanya belum ini, otak-atik lagi dah. Maksud saya ini kan bisa saja bukan
CSR, kita nggak ada ilmu CSR, itu milik manajemen. Di ilmu kita tuh eksternalitas. Coba pakai kata itu di otak atik. CSR nggak ada loh. Kita tuh nggak ada CSR. CSR itu milik ilmu manajemen. Raja Putra, strategi juga ya. Ini kamu mirip-mirip yang di bawahnya tadi. Ini siapa ini mencontoh? Coba ganti, jangan mirip kayak gitu. Kalau saya sarankan kalau lovebird itu gini loh. Pertanyaan yang sering terungkap itu kan kayak ekonomi bukan lingkungan ya, apa itu namanya ekonomi natural, artinya dia ada aktivitas ekonomi yang digemari orang-orang yang aneh kayak jual beli ikan mas koki itu kan nirwana, kemudian lovebird, kemudian bunga janda bolong, kemudian apa yang dulu yang bonsai kayak gitu-gitu ya. Itu bisa jadi bisa ini cari persalahan itu di mekanisme penentuan harganya. Apa sih yang menyebabkan mahal, itu bisa. Yang pertama itu. Yang kedua adalah tentang ini keputusan mereka menjadi penjual atau peternak ya, peternak lovebird. Artinya kan itu kalau dihitung-hitung secara ekonomi biaya pakan sama biaya ini apakah sama, apa maksudnya itu untungnya itu dari mana sih? Nah, kayak gitu ya. Kayak gitu ya, artinya ekonomi natural itu namanya. Kecintaan pada orang-orang memilih menjadi produsen atau perilaku bukan sayur ya. Kalau sayuran itu kan untuk konsumsi pangan, tapi kalau ya saya sarankan lebih ke sana ya, bukan tentang ininya, bukan tentang strategi peternaknya ya, tapi boleh. Tapi bukan tentang strateginya. Kalau strategi itu kosakatanya manajemen ya sekali lagi, dan itu bisa terhitung. Kamu bisa pilih pakai kosakata pilihan ya, pilihan keputusan. Jadi kayak pilihan keputusan itu ya, mengapa sih mereka jadi peternak itu loh. Pilihan keputusan menjadi peternak itu boleh. Kenapa itu menjadi pilihan pekerjaan itu boleh. Kayak gitu ya. Kemudian Dimas ya. Dimas, rasionalitas keputusan masyarakat mengubah lahannya menjadi pertokoan. Ini mungkin kalimatnya bisa disederhanakan ya, karena ada banyak kata kerja di situ. Mungkin diganti dengan masyarakatnya itu kan tidak semua masyarakat menjadi pertokoan ya. Mungkin diganti apa namanya, rasionalitas keputusan masyarakat yang ini apa ya, mengubah lahannya menjadi pertokoan itu. Kamu kayak survei akhirnya, kayak studi kasus tapi model survei. Kamu akan melihat banyak masyarakat itu menjadikan lahannya itu menjadi pertokoan. Terus kamu melakukan survei itu, kalau survei kuantitatif, jadi kamu harus spesifikkan ya. Misalkan itu alih fungsi lahan. Siapa gitu lahan petani menjadi pertanian, menjadi industri kayak gitu. Ini apa gitu loh. Jadi jangan masyarakat. Kalau masyarakat itu survei dan spesifikkan siapa yang tanikah ke siapa gitu. Saya berharap petani ya, pemilik lahannya itu petani ya, atau pemilik ladang ya, atau pemilik kebun gitu. Jadi rasionalitas keputusan petani gitu ya pada alih fungsi lahannya menjadi pertokohan itu batu betul. Tapi kalau masyarakat kurang tepat. Kemudian Reviansa, peranan kelompok tani untuk sektor pengelolaan usaha pertanian padi, studi kasus kelompok tani. Nah ini saya nggak paham nih, peranannya apa, kan belum jelas. Misalkan kenapa tidak ke ini ya,
peranan kelompok tani untuk sektor pengelolaan usaha pertanian padi. Saya nggak paham ini peranannya apa. Kan kamu masih kehilangan satu kata ini untuk sektor, untuk titik-titik pada sektor pengelolaan gitu kan. Atau ini ya, atau tentang mekanisme pengelolaan, atau tentang sistem. Ini jaringan saya jelek ya, mudah-mudahan nggak listrik mati. Kalau saya nanti listrik mati, saya akan jawab satu-satu di voice note. Kemudian untuk Tova itu analisis upaya penjual pakaian. Saya nggak paham upaya penjual pakaian itu strategi pemasaran, strategi menjual kah? Itu nanti di manajemen ya, bukan ilmu kita. Jadi kayak mungkin kalau di kita itu kayak perilaku produsen gitu loh. Jadi keputusan perilaku produsen, mungkin salah satunya di dalamnya ada pemasaran kan. Tapi kita tidak lagi topik pemasaran. Itu bedanya ilmu kita dengan manajemen gitu. Mungkin itu diganti dengan keputusan pelaku penjual kan, artinya kan produsen. Gitu ya. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Mungkin ini ya apa namanya? Diganti dengan keputusan ini ya, keputusan pelaku pedagang pakaian, pelaku penjual pakaian dalam mempertahankan usahanya ya, karena alasannya kan ada banyak marketplace gitu. Marketplace itu kan hanya yang melatar belakangi aja, bukan bagian dari judul ya. Itu ya saran saya ya. Untuk Tova. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, nanti kita discuss. Mudah-mudahan nggak listrik mati. Syabanada, ini hujan deras banget. Syabanada, analisis perilaku pedagang dalam melakukan aktivitas perdagangan pasca. Aduh, saya nggak paham. Ini kepanjangan makna, kepanjangan kalimatnya sehingga maknanya agak bias. Mungkin ini apa namanya diganti dengan apa ya? Ini mungkin ya perubahan keputusan ya, atau perubahan perilaku. Kalau perilaku nanti bingung ya, perilaku ekonominya pedagang itu apa. Mungkin nanti coba dicari pasca relokasi pasar itu perilaku pedagang dalam melakukan aktivitas perdagangan. Ya mesti aja pedagang kan melakukan aktivitas perdagangan. Itu kalimat itu terlalu panjang. Nanti coba di otak-atik gitu ya. Mungkin tapi ini pernah diteliti juga, ini harusnya nggak boleh nih, tapi nggak terserah kamu, ini masih masih belajar ya. Mungkin ini apa namanya kayak tentang itu apa namanya ya keputusan produsen gitu loh, keputusan produsen penjual apa atau pedagang apa yang khusus ya, jangan semua pedagang, nggak bisa diteliti nanti kebanyakan. Kemudian pasca mereka relokasi gitu ya. Kemudian Eka Putri, bentar, Dek, itu pindah itu yang nanti itu basah itu loh. Di situ biasanya bocor. Diambil nanti basah itu nanti, ambilin Dek. Itu apa janjinya itu, ada karpet. Eka Putri, analisis peranan operasi BMT. Ini kalau bisa diganti ya kalimat meningkatkan, menurunkan. Kemudian coba cari padanan kata lain karena itu dekat dengan ini apa namanya? Dek, ambil ini Dek. Dek, ini loh. Ya. Dekat dengan apa namanya? Kuantitatif. Jadi tidak boleh melakukan prediksi kita. Nanti coba kata meningkatkan itu diganti dengan padanan kata apa. Misalkan menunjang atau membantu ya kayak gitu. Membantu itu kan bukan berarti meningkatkan. Nanti kan ada membantu bisa jajan temuannya nanti bisa ternyata bantuannya tidak dapat meningkatkan tapi terbantu kayak gitu ya. Kemudian Uyun Kurnia strategi pemanfaatan pengembangan wisata delta fishing. Nah ini juga ya kata strategi tolong dihilangkan, ini manajemen ya.
Kata manajemen. Ini punya manajemen ya. Jadi diganti langsung aja pengembangan industri kreatif wisata Delta Fishing gitu ya. Saya nggak paham itu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat itu diganti aja. Jadi nanti observasinya itu di tempat wisatanya. Jadi pengelolaan wisatanya bukan di masyarakatnya. Gitu. Jadi kayak pengembangannya kayak pengembangan industri kreatif wisatanya. Jadi informannya nanti itu bukan masyarakat tetapi si pengelola. Kemudian Iqbal, analisis keputusan menjadi badut jalan sebagai mata pencarian. Itu di mana gitu kan? Kan harus ada tempatnya. Mungkin apa namanya? Bukan sebagai mata pencaharian ya. Kayak pekerjaan ya, sebagai pekerjaan. Karena kalau mata pencarian nanti di nyantol ekonominya belum ada yang spesifik, lebih ke kalau pekerjaan kan ekonomi tenaga kerja, mungkin jadi ini ya, keputusan menjadi badut jalanan sebagai pekerjaan utama, studi pada badut jalanan yang ada di jalan apa, harus lebih dari satu ya, pastikan ya gitu. Sudah ada lokasi kotanya, Bu? Mana di judulmu nggak ada ya. Kemudian untuk udara, ibu rumah tangga bekerja sampai sebagai pedagang pakaian online studi di, saya nggak paham ini terlalu panjang, nanti coba diterjemahkan apakah mirip sebagai kayak keputusan ibu rumah tangga menjadi pekerja online gitu, pedagang online atau gimana, coba kalimatmu terlalu panjang nggak kayak judul ini, kayak judul koran gitu ya. Nabila Desi, strateginya diganti, strategi pemasaran bisnis manajemen banget, kita nggak ada di situ. Muhammad Fikri, peran pengrajin sandal menunjang perekonomian keluarga di masa pandemi. Oke, boleh. Kemudian Jafar Sadik, peran budidaya tambak udang membantu pendapatan rumah tangga dan penyerapan. Mungkin ini ya, saya sarankan dalam judul latihan kita jangan pakai kata dan. Kalau pakai kata dan itu mengisyaratkan ada dua masalah. Nanti kesusahan, lebih baik satu dulu. Nanti kalau kamu udah canggih, kalau skripsi boleh kata dan dipakai. Tapi saya sarankan dalam judul hilangkan kata dan. Satu aja dulu tapi yang spesifik. Nah, buat yang Jafar ini adalah jangan peran budidaya tambak udang, kayak ilmu ekonomi pertanian. Jadi kamu lebih ke spesifik ini aja, keberadaan budidaya itu dalam penyerapan, berarti dalam ilmu kita dikenal dengan eksternalitas ya. Coba ganti dengan eksternalitas. Kemudian Yuliana ini judulnya makna bekerja bagi guru madin, studi kasus di MID Firdatul Umum. Boleh, nggak apa-apa, silakan. Kemudian udah ya. Ntar ada lagi nggak? Oke, udah selesai. Silakan siapa yang mau berkomentar. Mohon izin Ibu. Iya. Itu tempat punya saya yang di akhir Ibu, ada revisi. Iya. Kenapa? Yang Abiu Bu, yang Abiu itu tadi belum. Yang ya bacaan aku nggak. Kamu apa? Judulmu apa, Abiu? Okay, observasinya apa, judulmu apa? Untuk judulnya analisis sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan pendidikan terhadap motivasi remaja melanjutkan pendidikan. Ya udah, itu salah, itu kuantitatif dan itu bukan ilmu kita, itu ilmu sosiologi. Oke. Ada lagi? Saya Ibu. Ya. Observasi saya, penerapan alokasi dana desa pada pemberdayaan masyarakat di Desa Sambungrejo tidak terrealisasikan dengan baik. Kurangnya tanggapnya perangkat desa mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sambungrejo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Tidak berjalannya program pemberdayaan masyarakat. Terus topiknya bentuk pemberdayaan yang diterapkan pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan alokasi dana desa. Terus temanya mengenai persoalan alokasi dana desa di Desa Sambungrejo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Terus judulnya itu persoalan pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sambungrejo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.
Ya, ya saran saya dihilangkan pemberdayaan masyarakatnya. Ya udah langsung aja sistem pengelolaan itu tadi bla 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 di desa itu, gitu ya. Jadi kita nggak tahu itu memberdayakan apa enggak. Kan kita nggak boleh memprediksi gitu loh. Ya. Oh, berarti pas judulnya langsung gini aja Bu ya, persoalan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sambungrejo gitu aja Bu? Iya. Walah, baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Ya. Halo Bu. Egi Maulana Fat. Ya silakan. Analisis peran ibu rumah tangga dalam memulihkan ekonomi keluarga era COVID-19 di Kelurahan Gunung Anyar Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Nggak bisa itu survei, nggak bisa kita lakukan itu. Masyarakatnya terlalu banyak dan itu kayak survei kuantitatif. Yang lain? Halo Bu. Izin masuk Bu. Ya, silakan melakukan raise hand aja biar saya bisa cek. Oke, ntar saya buka dulu, buka antrian raise hand-nya karena ada bertanya itu angkat tangan. Silakan Syabah. Baik Ibu, sebelumnya tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu terkait catatan revisi saya mengenai judulnya itu terlalu komplit dan perlu dispesifikan lagi untuk pedagangnya itu komoditinya tentang apa. Dari saya sendiri ada revisi mengenai analisis perilaku pedagang pada komoditi kain dan pecah belah pasca relokasi pasar tradisional di Kabupaten Jangan Bangkalan. pakai dan. Kak dirungokno rek, jangan pakai dan, Duk. Nanti kebanyakan nggak bisa, susah. Coba diulang. Berarti untuk komoditi ini hanya satu saja begitu ya Ibu? Iya, langsung sebutkan aja pedagang apa, gak usah pedagang komoditi. Kamu jangan terlalu panjang, kamu bertele-tele orangnya. Oh, ayo lagi. Baik Ibu, analisis perilaku pedagang pada komoditi kain. Oh, pasca nanti relokasi. langsung pedagang apa, gak usah pakai kata komoditi. Analisis perilaku pedagang kain pasca relokasi pasar tradisional di Kabupaten Bangkalan, studi kasus di pasar tradisional Kilmadur. Begitu Ibu. Ya, tuh. Oke. Doni, Baik, Ibu, terima silakan. kasih. Ya, Iya Bu. Judul saya perubahan pola kerja masyarakat. apa? Perubahan pola kerja masyarakat. Perubahan Pola kerja masyarakat. pola Kerja masyarakat di mana? di Sukosewu, Kecamatan Sukosewu. Ya, yang lengkap dong, apa? Observasinya adalah No, judulmu. iya, tadi judul saya observasinya. Nah, ya apa yang lengkap? Yang lengkap judulnya harus spesifik, detail, dan lengkap kok kualitatif itu. Judul saya ini Bu, perubahan pola kerja masyarakat di Sukosewu. Di apa? Di desa? Di apa? Di kecamatan, Bu. Di Kecamatan Sukosewu. Kecamatan nggak bisa, Mas. Nggak mungkin observasi satu kecamatan. Itu kuantitatif dihitung. Iya Bu. Ya, oke. Ganti. Ivaldi, silakan. Ya Bu, sebelumnya di sini saya akan mengangkat judul upaya penjualan keris para empu di era pandemi COVID-19. Kemudian disuruh merevisi Bu, studi kasusnya itu kurang spesifik. Dan di sini saya merevisi mengambil di paguyuban Megarmeng, Patrem, dan Pakem. Terdapat 3 paguyuban Bu. Satu aja dikandani, Re, ya Allah. Thank you. Dirubah apa? Jadi apa judulnya? Jadi upaya penjualan keris para empu di Jangan era pakai upaya. Upaya itu strategi milik pemasaran, milik anak lain, milik manajemen. Ganti apa tadi? Saya kan udah bilang ada kata strategi itu di kita itu kayak keputusan produsen gitu loh. Kalau itu kan berarti pengrajin toh. Iya Bu. Apa? Jadi apa kalimatnya? Mungkin diubah ke apa ya Bu? Itu tadi aku bilang apa? Kurang jelas tadi Bu. Lagi bicara soalnya Bu. Keputusan pengrajin. Apa? Pengrajin apa? Pengrajin keris Bu. Jadi lanjutkan apa itu tadi saya bilang. Keputusan penjualan pengrajin keris di era pandemi COVID-19. Studi kasusnya di Desa Palongan, Dusun Ares Barat, Kecamatan Buluto, di Paguyuban Megarmeng. Studi kasusnya di Paguyuban, berarti studi kasus pada Paguyuban bla 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 di desa itu. Oh, Paham? ya paham Bu.
Ya wes. Makasih Bu. Iya. Abiyu. Ya Bu, mohon izin revisi judul Ibu. Ya. Pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa BUMDes, studi di Desa Jabung, Kabupaten Klaten Ibu. Terus apa masalahnya? Abiyu, masalahnya apa? Pengembangan ekonomi masyarakat Ibu. Lah ya masalah apa kok pengembangan? Ada masalah apa pengembangan? Pengembangan itu nggak masalah, itu bagus. Karena sebelum adanya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini, masyarakat di sekitar di Desa Jabung sendiri ekonominya naik surut Bu. Terus adanya Badan Usaha Milik Desa ini, ekonomi masyarakat di Desa Jabung ini naik Bu. Kamu kan nggak tahu, kamu melakukan penelitian kok bisa naik turun. Kita nggak boleh melakukan prediksi, ya sudah tentang BUMDesnya aja. Berarti apa? Pengelolaan BUMDes tak opo gitu loh. Nanti kan di dalamnya baru ketahuan BUMDes itu membantu perekonomian masyarakat apa enggak. Kita kan nggak tahu, kita tidak melakukan praduga. Paham, Abiyu? Oke Bu, izin konfirmasi berarti di dalam BUMDesnya itu lah Bu, kegiatan badan usahanya itu ya Bu? Iya, berarti judulmu ganti apa? Abiyu jadi apa judulnya? Mungkin jadi pengembangannya itu dihilangi Bu. Ya ganti apa? Tadi kan saya sudah bilang, apa itu tadi? Saya sedikit lupa Ibu. Iya? Sedikit lupa Ibu, lupa. Sedikit lupa, hilang ingatan ya, nanti aja hilang-hilingin. Tova silakan. Izin revisi judul Bu. Ya. Jadi judul saya keputusan pelaku penjual pakaian di pasar Desa Sedang Agung dalam mempertahankan usahanya di tengah banyaknya pedagang pakaian di marketplace. Nggak usah banyaknya di tengah itu, nggak no elek, nggak no kepanjangan, hapus itu sampai di titik di situ aja, nggak usah kebanyakan itu. Kamu itu mau itu atau mau persaingan usahanya? Itu Bu, yang ini, yang susahnya itu Bu. Hah? Apa? Berarti judul saya tinggal gini Bu. Keputusan pelaku penjual pakaian di pasar Desa Sedang Agung dalam mempertahankan usahanya. Iya. Terus? Iya. Studi di Desa Sedang Agung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Itu tadi pedagang apa? Pasarnya kan, pasar itu kan keterangan. Jangan ditaruh di tengah dong, di belakang kata keterangan itu. Paham? Iya Bu. Coba diganti, coba dibaca. Keputusan pelaku penjual pakaian di pasar Desa Sedang Agung dalam mempertahankan usahanya. Keputusan bla 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 dalam mempertahankan usahanya, studi pada pedagang di pasar gitu loh. Paham? Paham Bu. Ya coba dibaca. Keputusan pelaku penjual pakaian dalam mempertahankan usahanya, studi kasus penjual pakaian di pasar Desa Sedang Agung. Ya, betul nggak ikut dari sisi bahasa? Gitu Bu. Ya, gitu ya caranya ya. Silakan Muhammad Iqbal. Izin revisi judul Bu. Ya. Analisis keputusan menjadi badut jalanan sebagai pekerjaan di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Ya, betul. Udah. Reviansa. Ya, mohon izin Bu untuk revisi judul. Judul saya ini yang sekarang, peranan kelompok tani Puspasari untuk pengelolaan usaha pertanian padi di Desa Langkap, Kecamatan Brunei, Kabupaten Bangkalan. Peranan apa? Maaf. Peranan kelompok tani Puspasari untuk pengelolaan usaha pertanian padi di Desa Langkap, Kecamatan Brunei dan Kabupaten Bangkalan. Maksud saya gini, kenapa kok nggak di ini ya, mekanisme kelompok itu ya? Paham nggak? Maksudku di ininya lebih ini sebenarnya
Iya nggak apa-apa sih, udah tulis aja sih. Maksud saya gini, kenapa kok nggak di mekanisme kerjanya kelompok tani itu? Tujuannya memang seperti itu kayaknya Bu. Kayak Nah, nanti ya lihat sudah di Google gitu ganti. lagi. Ya, mekanisme kerja atau pola kerja kelompok tani dalam bla 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 gitu. Ya, ya Bu. Ya, ya, Terima kasih wes. Bu. Ya, silakan Jafar. Tadi sudah kayaknya belum kah? Belum Bu. Ini Ya. izin revisi Bu. Judulnya pengembangan budidaya tambak udang dalam membantu penyerapan tenaga kerja di Desa Lembong, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Apa Mas? Jangan cepet-cepet, maaf. Oh gini Bu. Pengembangan budidaya tambak udang dalam membantu penyerapan tenaga kerja di Desa Lembong, Kecamatan Batang-Batang, Tadi Kabupaten kan sudah saya sampaikan, Mas, itu ekonomi pertanian. Ekonomi kita ada istilahnya yaitu eksternalitas. Jadi ubahan ke eksternalitas, jadi sebelumnya itu eksternalitas bla 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 gitu loh. Oh, jadi gini ya Bu. Eksternalitas budidaya tambak udang dalam membantu penyerapan tenaga kerja di Desa Lembong, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb. Iya, membantunya diganti. Kita nggak pernah tahu itu membantu apa enggak, langsung aja dalam penyerapan gitu ya. Oh ya Bu, makasih Bu. Ya. Uyun, silakan. Ya Bu, mohon revisi judul. Ya. Judulnya pengelolaan industri wisata Delta Fishing di Desa Perasung, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Bu. Apa tadi, Mbak? Maaf. Pengelolaan industri wisata Delta Fishing di Desa Perasung, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Bu. Ya itu kalau kamu pengen pengelolaannya itu dilihat dari bagaimana dia caranya kerja dalam pemberdayaan masyarakatnya. Atau kalau kamu pengen lihat dampak dia di dalam masyarakat itu kayak punyanya Jafar tadi, yaitu tentang eksternalitasnya gitu ya. Ya Bu, baik. Terima kasih. Ya, Joni silakan. Ya. Apa titik-titik koperasi? Apanya? Apanya? Koperasi lo gak lapo-lapo kok mbak teliti. Koperasi itu kan hanya sebuah nama. Peranannya ke, kontribusinya kah, eksternalitasnya kah, mekanisme kerjanya kah, gitu loh. Jadi ada masalah yang akan diteliti. Masalahnya apa ini, gitu loh. Apa? Oke. Silakan, siapa ini yang belum nih? Khairul Anwar. Yang sudah ditanggapi tolong tangannya diletakkan. Izin bertanya Bu tentang judul. Ya. Judul saya analisis eksternalitas peternakan bebek terhadap pedagang pasar tradisional Keranggan, Jawa Barat. Bekasi, Jawa Barat. Eksternalitas apa? Maaf. Eksternalitas peternakan bebek terhadap pedagang pasar tradisional. Jangan pakai kata terhadap. Coba diperbaiki terhadapnya, diganti terhadap itu identik dengan kuantitatif. Itu ya. Muhammad Wahid, silakan. Muhammad Wahid. Izin merevisi judul. Ya. Keputusan para petani dalam memilih penanaman antara cabai dan jagung studi kasus di Desa Brengkok, Kecamatan ada kata dan itu nggak bisa. Kan udah tak kasih tahu memilih jangan pakai dan dulu satu aja, nanti bingung kamu. Oh, baik Bu. Perbaiki dulu. Ya, nanti saya revisi lagi. Iya, Ahmad Saiful apa? Ini Bu, apa tadi ada kata yang hilang? Judulnya analisis zoom industri kerupuk dalam penyerapan tenaga kerja masyarakat di Desa Perening, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Apa yang hilang? Itu Bu, masyarakatnya nggak ada Bu. Ngawur, ngarepe home industri. Apa Bu? Di depan kata home industry itu harus ada katanya, nggak bisa. Home industry itu nggak ngapa-ngapain. Kayak tadi itu nggak ngapa-ngapain, siapa tadi yang contoh tadi? Titik-titik home industry, apa itu?
Malah nggih, Bu. Oke, Eka Putri silakan. Eka Putri ada? Iya Ibu, Eka Putri ada? ada Ibu. Ya. Izin merevisi judul. Ya. Punya saya itu analisis peranan koperasi BMTMU untuk membantu perekonomian desa melalui modal usaha masyarakat. Studi kasus di Desa Kerampon, Kecamatan Terjun, Kabupaten Sampang, Ibu. Aku nggak tahu ya, ke kalian tuh kenapa kok pakai sering kata peranan-peranan gitu. Itu coba digali lagi, sebenarnya ada persoalan yang lebih spesifik di dalamnya, misalkan mekanisme kesepakatan pinjaman, kontraktual pinjaman itu ada dalam ekonomi kelembagaan, kemudian kekuatan modal sosialnya, partisipasi dalam peminjamnya, kayak gitu itu lebih menarik daripada peranan. Kalau peranan nanti itu dekat dengan penelitian-penelitian yang kualitatif, yang deskriptif itu loh ya, nggak ada dalam paradigma gitu ya. Saya sarankan yang kata peranan-peranan itu lebih spesifikkan pada masalah apa sih sebenarnya, kayak gitu. Mungkin Eka Putri bisa nanti coba dicek lagi di observasinya, apakah pada persoalan kesepakatan pinjamannya, atau pada persoalan kontraktualnya, atau pada persoalan apanya kayak gitu loh, mekanisme peminjamannya, apa mekanisme pengelolaan BMT-nya atau apa kayak gitu ya. Saya sarankan itu. Muhammad Faris silakan. Baik, Faris silakan. Baik Bu, izin revisi judul Bu. Ya. Judul saya sekarang itu mekanisme pelaku UMKM dalam memanfaatkan ikan lempuk khas Danau Ranograti, studi di Desa Ranu Kelindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Itu tadi kayaknya saya komen itu kayak judul ini loh punyamu itu, PKM. No, kita lagi riset, observation apa menjadi masalah ya. Baik Bu, mungkin nanti saya revisi lagi. Iya. Nafilatul silakan. Izin menyetorkan judul ya Bu. Ya. Judul saya analisis pengelolaan petani dalam mempertahankan hasil panen dari ladang di saat perubahan cuaca di Desa Kilean, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Nah, terlalu ini deh, kurang spesifik, terlalu panjang. Apa itu berarti? Tentang apa? Tentang petani ngapain? Mempertahankan pendapatan hasil panen dari ladang. Ya sudah, berarti apa? Keputusan petani dalam mempertahankan pendapatan hasil panen. Apa tuh? Kamu tuh coba lagi ditelaah kalimatmu itu. Itu ada di dalam ekonomi apa dulu? Berarti kan perilaku produsen petaninya, atau petani dalam membuat keputusan ini loh tentang produksi pertaniannya gitu loh. Coba ditata lagi kalimatmu ya. Iya Ibu. Oke, Juwita silakan. Iya, Ibu. Kan tadi Ibunya yang mengomentari judul saya yang analisis peran kredit usaha rakyat. Hehehe, gak jelas woi. Ya, komentari judul saya yang analisis peran kredit usaha rakyat Bank BRI untuk pemberdayaan pelaku UMKM di Desa Kedondong. Itu kan katanya Ibu ragu soalnya memakai instansi, itu lebih baik diganti apa seperti apa Bu? Ya iyalah, kamu beneran observasi di BRI dah kamu. Emang kamu pegawai BRI? Oh iya Bu, nggih. Nah, gantiin wes. Ya, Muhammad Sarda, ya. Muhammad Sarda silakan. Ya, izin menyetorkan judul Bu. Judul saya upah pekerja setelah pengalihan lahan agraris menjadi lahan industri, dengan topik pengalihan lahan agraris menjadi lahan industri di Desa Cibatu, Cikarang Selatan, yang bertema pengalihan lahan agraris menjadi lahan industri. Terus judulnya? Judulnya upah pekerja setelah pengalihan lahan agraris menjadi lahan industri Bu. Orang kerja di mana? Orang pekerjanya lo kerja di mana? Itu. Halo, Mas. Bu. Iya, itu kerjanya kerja di mana? Kamu kan meneliti perubahan upah bagi pekerja yang agraris ke industri. Itu orang kerja di mana? Jadi banyakkan
masyarakat itu beralih profesi ke buruh pabrik, sebagian ada yang ke buruh pabrik, juga sebagian ada yang seperti menjaga parkir di wahana yang ada di wisata kota itu tuh, Bu. Ya, berarti itu survei ya. Mohon maaf, tolong diganti. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan Udera. Izin merevisi judul. Ya. Judul saya analisis keputusan ibu rumah tangga bekerja sebagai pedagang online pakaian. Studi di Kompleks Perumahan Kamboja, Kabupaten Sampang. Terus gimana kamu ngeceknya, ibu-ibu yang jualan online? Harusnya menjadi tempat lokasinya itu di tempat online-nya, yaitu di toko marketplace-nya. Kalau itu nggak bisa. Kamu gimana cara melihatnya dia jualan online? Nggak bisa lihat kan? Paham nggak? Iya, Bu. Nggak bisa melakukan observasi. Oke, ganti. Sudah, siapa lagi? Raja Putra. Izin mengubah judul, revisi judul. Ya. Judulnya yang sebelumnya adalah strategi peternak lovebird kan, Bu. Kan itu salah karena termasuk ke manajemen. Nah, saya revisi menjadi keputusan peternak burung lovebird tetap bertahan saat harga pasar burung lovebird menurun. Kamu kepanjangan tadi kan sudah tak kasih contoh punyamu itu lovebird itu. Apa tadi contohnya? Tadi sinyalnya kurang mendukung, Bu. Putus-putus tadi. Enggak sungguh. Udah itu kepanjangan punyamu itu kan bisa ke ini loh. Keputusan mereka tetap bertahan menjual lovebird. Misalkan judulnya ya berarti keputusan peternak lovebird dalam mempertahankan bisnisnya. Studi pada apa, komunitas lovebird atau komunitas pedagang atau pedagang di mana gitu ya. Berarti keputusan peternak burung lovebird tetap bertahan di dalam mempertahankan bisnisnya atau dalam mempertahankan usahanya. Studi pada kelompok peternak atau peternak di mana yang banyak yang kamu itu observasi di itu. Desa, Bu, di desa. Berapa peternak jumlahnya di desa itu? Sekitar kalau nggak salah itu, Bu, sekitar 6 sampai 10-an gitu. Yalah, ada komunitasnya enggak? Nggak ada, Bu. Tapi apa? Biasanya saya tuh di pasar, Bu. Pasar mingguan banyak biasanya, Bu. Ya wes, berarti lokasimu di pasar apa di desa ya? Apa sare iki? Oh, di pasar ya. Ya, Bu, ya, Bu. Oke, gitu ya. Jadi kalau di desa itu kalau hanya 6 ini nggak bisa di-riset. Paham? Ya, paham, Kali Bu. komunitas, kalau komunitas kan kumpulan orang irong itu, berarti kan kumpulan orang-orang berarti lebih dari 2. Lebih dari 6 komunitas itu. Ya, gitu ya. Iya, Bu. Oke, ganti tempat lokasi. Silakan selanjutnya Nur Atiro. Saya izin revisi judul, Bu. Ya. Analisis perilaku produsen dalam meningkatkan minat beli konsumen pada UMKM kue kering Bukrim. Studi di Kelurahan Gunung Sekar, Kabupaten Sampang. Bentar. Gimana, Mbak? Maaf. Apa judulmu, Mbak? Analisis perilaku produsen dalam meningkatkan minat beli konsumen pada UMKM kue kering Bukrim. Studi di Kelurahan Gunung Sekar, Kabupaten Sampang. Kepanjangan, Mbak. Kamu itu mau apa? Apa? Dirubah, tolong disederhanakan ya. Khairul Anwar lagi. Apa tadi sudah Khairul Anwari? Izin revisi judul, Bu. Ya. Saya nggak bisa mendengar, Mas. Jenengan si anu berisik di sana. Di sini sedang hujan. Oh iya, mohon bisa ditulis di grup WA. Baik, Bu.
Ya, Mas Eka Mbak Eka Putri. Tadi sudah kayaknya ya? Eka Putri sudah belum? Sudah ya? Izin merevisi lagi, Bu. Iya, coba bolak-balik, Re. Iya, coba bolak-balik, Re. Ayo belajar dari apalagi Eka, coba. Punya saya itu diganti gini, Bu. Analisis kinerja koperasi BNTNU untuk membantu perekonomian desa melalui modal usaha masyarakat. Studi kasus. Itu kosakatanya manajemen. Kalau kamu belajar ilmu ekonomi. Begitu ya. Ada yang salah itu. Coba dulu. Joni kayaknya tadi sudah. Ada lagi Joni? Iya, jangan bolak-balik ya. Terakhir ini, Joni. Apa? Loh. Ayo, Joni terakhir apa? Mekanisme pinjaman kebalik gitu kamu, mekanisme pinjaman pada bla 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 gitu loh, kalimatnya yang enak gitu ya. No, mekanisme pinjaman bukan mekanisme koperasi. Mekanisme kan di katanya itu menempel di pinjaman toh. Coba baca. Mekanisme pinjaman pada koperasi mekar, bla 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 gitu kan. Gak usah pada masyarakat gitu, kita nggak tahu udah meminjamkan ke siapa. Jadi kamu observasinya di mekar itu, koperasi mekarnya itu, kamu ininya mekanisme peminjamannya gitu ya. Nah, Dimas silakan Dimas. Ya baik Bu, izin merevisi judul Bu. Ya. Nah, judulnya rasionalitas keputusan petani mengalih fungsikan lahannya menjadi pertokoan. Studi kasus di Desa Jangkar, Kecamatan Tanah Merah. Rasionalitas keputusan petani dalam apa? Dalam apa? Mengalih fungsikan lahannya menjadi pertokoan. Dalam alih fungsi, mengalihkan itu gak ono kata mengalihkan. Dalam alih fungsi lahannya menjadi pertokoan. Studi pada petani di desa mana? Gitu ya, Dimas Ya, paham? Paham Bu. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Muhammad Sarda ada lagi? Ya maaf, maaf Bu, sebelumnya tadi untuk saya yang perlu direvisi itu apanya Bu? Kan tadi judulnya upah pekerja setelah pengalihan lahan agraris menjadi lahan industri. Kemudian Ibu mempertanyakan pekerja apa ini? Iya, itu survei punyamu. Survei itu kuanti, kurang spesifik. Oke, Bu. Terima kasih Bu. Ya. Nafilatul silakan. Saya izin revisi judul Ibu. Ya. Analisis pengelolaan pendapatan petani di musim pancaroba, studi kasus Desa Kelean, Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Studi kasus pada petani ya. Iya Ibu. Oke, silakan. Melisa. Izin merevisi judul ya Bu. Ya. Judul saya analisis implementasi CSR PT ExxonMobil. Pembahalan ini mana sih? CSR itu nggak ada di kita. Di kita itu ada namanya eksternalitas, nggak ada CSR. Di CSR kamu pelajari di ekonomi apa? Jadi tidak boleh ya Bu? Nggak tahu. Kamu kalau CSR itu di manajemen yang saya ketahui. CSR itu ada
apa di ilmu ekonomi diganti ada, itu kan istilah-istilah aja. CSR itu apa? Kompensasi ekonomi tak? Oh, tukang itu bisa itu. Itu ya. Gitu ya Mbak Melisa. Bukan CSR. Kamu kebanyakan baca copy paste itu kelihatan. Oke, Putri Hardianti. Oke, ayo setelah ini di 16 kita tugas 2. Ya, yuk. Judulnya Keputusan Nelayan Mencari Profesi Alternatif pada Pergantian Musim. Terus di mana? Di Desa Gebang, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Oke, silakan nanti kita lihat ya. Saya agak ragu tapi nggak apa-apa, silakan. Muslimatul Mila. Ibu izin merevisi judul. Ya. Analisis perilaku konsumen pada platform jual beli motor online di Kabupaten Bangkalan. Studi kasusnya itu pada grup Facebook yaitu jual beli sepeda motor di daerah Bangkalan. Nama Facebooknya apa? Itu Ibu. Nama grup Facebooknya itu jual beli sepeda motor di daerah Bangkalan itu. Kamu ada di situ? Iya. Hah? Iya Ibu. Oke, ya nggak apa-apa, lihat dulu nanti ya. Muhammad Faris silakan. Baik Bu, izin yang tadi katanya Bu Anita, judul saya itu apa ya, kayak kurang pas gitu Bu. Ya. Nah, untuk yang kali ini revisinya mekanisme pengolahan ikan lempuk untuk mempertahankan eksistensi para pelaku UMKM Bu. Kamu itu kayak PKM. Coba di permasalahannya apa? Coba kamu observasimu apa? Observasimu? Baik Bu, observasi saya itu menemukan banyak pelaku UMKM produk olahan ikan lempuk mengingat spesifikasi produk yang sangat khas dan tidak dijumpai di daerah lain. Untuk yang kedua, itu banyaknya pelaku UMKM yang mulai mengembangkan produk olahannya dan membudidayakan di Danau Ranung Grati serta membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar Bu. Maksud saya gini, misalnya terus ada permasalahan apa? Permasalahannya itu ya ekonomi ketenaga kerjaannya Bu. Apa? Banyaknya masyarakat sekitar itu yang masih apa ya, kayak pengangguran gitu Bu. Jadi dari pelaku UMKM itu mencoba untuk membuka lapangan kerja juga. Jadi itu namanya apa? Itu berarti eksternalitas kan? Iya, eksternalitas Bu. Ya wes rubahan menjadi eksternalitas bukan kalimatnya. Berarti eksternalitas pengolahan ikan lempuk untuk mempertahankan eksistensi para pelaku UMKM gitu tak Bu? Katanya itu membuka lapangan pekerjaan, kok mempertahankan usaha UMKM? Gimana toh kalau usaha UMKM itu berarti keberlanjutan usaha UMKM titik-titik melalui titik-titik. Ya Bu, saya revisi lagi ya Bu. Keberlanjutan, loh apa? Tadi tutup nada, ya wes. Oh ya Bu, gimana Bu? Jadi apa punya keberlanjutan usaha UMKM apa? Lanjutkan coba. Baik Bu, mungkin apa ya, kayak eksternalitas. Loh, kalau eksternalitas itu ke masyarakat penyerapan tenaga kerjanya, katamu ke pengembangan usahanya dan mempertahankan tadi. Kalau itu namanya keberlanjutan usaha. Ya, lanjutin aja kalimat saya. Keberlanjutan usaha UMKM apa itu? UMKM pengolahan ikan lempuk Bu. Ya sudah, apa berarti keberlanjutan usaha? Keberlanjutan usaha pelaku UMKM dalam pengolahan ikan lempuk khas Ranung Grati, studi kasus di Desa Ranung Pelindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan.
Kata dalamnya diganti melalui. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, coba diulang. Keberlanjutan pelaku UMKM dalam apa tadi, Bu? Diganti melalui. Ya, Bu. Keberlanjutan pelaku UMKM melalui pengelolaan ikan lempuk khas Danau Ranungrati, studi kasus di desa Ranu Kelindungan, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Berarti itu bukan studi kasus, itu namanya studi D. Studi apa, Bu? Maaf, Bu. D. Oh ya, Bu, baik, Bu. Ya wes, sekarang Dwi Susanti. Terima kasih, Bu. Ya. Izin revisi judul, Ibu. Ya. Perilaku pedagang sayur, studi kasus di Pasar Tradisional 17 Agustus, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Bentar ya, bentar. Sebentar Mbak, saya jawab, ini penting. Gimana Mbak? Maaf. Perilaku pedagang sayur, studi kasus di Pasar Tradisional 17 Agustus, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Ya, betul. Silakan. Eki. Terima kasih, Ibu. Ya. Eki, Ya, Bu, silakan. izin merevisi judul tadi, Bu. Ya. Ya, yang seperti Ibu katakan kan nggak mungkin mengobservasi dalam satu kecamatan ya, Bu. Iya. Ya, saya ganti. Analisis partisipasi ibu rumah tangga dalam memulihkan ekonomi keluarga era COVID-19 di Desa Gunung Anyar, Tengah, Kota Surabaya. Gimana, Bu?